Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami berkesempatan mengangkat salah satu kisah dari salah satu raja yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Dirinya adalah Raja Edward IV yang terkenal sebagai raja dengan penampilan tinggi, berambut pirang, dan tampan. Dia juga merupakan salah satu tokoh utama dalam perang Mawar yang melegenda tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Sophia Dorothea dari Sele yang harusnya menjadi Ratu Inggris namun harus menjadi tahanan rumah sepanjang hidupnya karena selingkuh, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Edward lahir pada tanggal 28 April 1442 di Rouen di Normandia. Putra tertua Richard, Adipati York ketiga, dan Cecily Neville. Hingga kematian ayahnya, ia dikenal sebagai Earl of March. Kedua orang tuanya adalah keturunan langsung Raja Edward III, sehingga Edward berpotensi mengklaim tahta. Hal ini diperkuat pada tahun 1447 ketika York menjadi pewaris Raja Henry VI yang tidak memiliki anak setelah kematian Humphrey Adipati Gloucester. Anak-anak York tumbuh menjadi keluarga Lannister kecil. Edward, saudara laki-lakinya George, dan saudara perempuannya Margaret semuanya tinggi, berambut pirang, dan cantik. Mereka adalah keturunan yang bisa dibanggakan oleh orang tua manapun. Tapi hanya ada satu masalah. Ayah mereka, Duke of York, bertubuh pendek dan berkulit gelap. Jadi, sempat tersiar kabar bahwa dirinya adalah anak haram ibunya karena Edward dan saudara-saudaranya seperti George, Duke of Clarence, dan Margaret, Duchess of Burgundy bukan putra ayah mereka, sedangkan adik bungsunya yang kemudian nantinya menjadi Raja Richard III sangat mirip dengan ayah mereka. Baik Edward maupun adik laki-lakinya Edmund, Earl of Rutland, lahir di Rouen, tempat ayah mereka, Richard Duke of York, menjabat sebagai gubernur wilayah Inggris di Prancis hingga tahun 1445. Ketika ia digantikan oleh Henry Beaufort, Duke of Somerset ketiga, Edward dan Edmund di kemudian hari dibesarkan di Kastil Ludlow. Pada tahun 1447, Adipati York, ayahnya, diangkat menjadi kepala gubernur Irlandia. Sebagian besar wilayah Normandia direbut kembali oleh Prancis, meninggalkan Calais sebagai wilayah kekuasaan Inggris terakhir di Prancis Utara. Somerset, yang dianggap bertanggung jawab oleh banyak orang atas kerugian tersebut, diangkat menjadi menteri utama Raja Henry VI. Politik Inggris didominasi oleh perjuangan antara kaum Yorkis dan pendukung Wangsa Lancaster atau Lancastrian, terutama Adipati Somerset, William de la Pole, Adipati Suffolk ke-1, dan istri Raja Henry VI yakni Margaret dari Anjou. Masalah ini memuncak pada bulan Agustus 1453 ketika Raja Henry VI jatuh pingsan ketika mendengar berita hilangnya Gascony, tanah milik Inggris selama lebih dari 300 tahun yang ada di Prancis. Duke of York kemudian mengambil alih pemerintahan. Pendukung utamanya adalah Richard Neville, Earl of Salisbury kelima, dan putra sulung Salisbury yang bernama Richard Neville, Earl of Warwick ke-16. Pada bulan Januari 1454, Edward yang masih berusia 12 tahun menemani ayahnya ke London untuk menghadiri pertemuan Dewan Besar. Kelahiran putra Raja Henry VI, Edward dari Westminster, Pangeran Wales, pada bulan Oktober 1453 menciptakan tokoh Lancastrian yang kuat, dan tahun 1450-an didominasi oleh konflik politik antar kedua fraksi tersebut. Pada usia 17 tahun, Edward yang masih bergelar Earl of March sudah menjadi pemimpin politik dan militer. Setelah kekalahan mereka di pertempuran Jembatan Ludford pada tahun 1459,
ayah dan saudara laki-lakinya Edmund melarikan diri ke Irlandia, sementara Edward, Salisbury, dan Warwick menuju Calais. Pada tahun 1460, Edward melintasi Selat Inggris dengan Warwick dan Salisbury dan berbaris menuju London. Di Northampton, pada bulan Juli, dia memimpin salah satu dari 3 divisi dalam kemenangan Yorkist yang berujung pada penangkapan Henry VI. Ayahnya, Sang Duke of York, kembali dari Irlandia. Saat memasuki istana Westminster, dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Sebuah klaim yang disambut oleh para bangsawan yang berkumpul dalam diam. Act of Accord menyetujui kompromi, di mana Henry VI tetap menjadi raja, namun Richard dari York dan keturunannya ditunjuk sebagai penerusnya. Implikasi dari pencopotan pewaris tahta yang diterima secara hukum menimbulkan perlawanan besar terhadap pemerintahan York. Pada akhir tahun 1460, Edward diberi komando independen pertamanya dan dikirim untuk menangani pemberontakan Lancastrian di Wales. Warwick tetap di London, sementara Richard Adipati York, Salisbury, dan Edmund bergerak ke utara untuk menekan yang lain di Yorkshire. Sayangnya, ayahnya Salisbury dan adiknya Edmund terbunuh setelah kekalahan di Wakefield pada tanggal 30 Desember, meninggalkan Edward sebagai ketua baru Partai Yorkist. Pada tahap karir Edward ini, orang-orang sezaman seperti Philip the Comines menggambarkan sebagai orang yang tampan, ramah, dan energik. Tingginya luar biasa pada periode itu, yaitu 6 kaki 4 inci atau 193 cm. Dia merupakan sosok yang mengesankan dalam mengenakan baju besi dan berhati-hati dalam mengenakan pakaian yang bagus. Hal ini dilakukan dengan sengaja untuk membedakannya dengan Raja Henry VI yang terlihat lemah secara fisik maupun mentalnya, sehingga semakin melemahkan posisinya. Pada tanggal 2 Februari 1461, Edward meraih kemenangan dengan susah payah di pertempuran Salib Mortimer di Herefordshire. Namun, hal ini diimbangi dengan kekalahan Warwick di pertempuran kedua St. Albans pada tanggal 17 Februari. Lancaster mendapatkan kembali hak asuh Henry VI. Keduanya bertemu di London, tempat Edward dengan tergesa-gesa diangkat menjadi raja. Sebelum bergerak ke utara, tempat kedua belah pihak bertemu di pertempuran Taunton. Pertempuran pada tanggal 29 Maret di tengah badai salju itu adalah pertempuran paling berdarah yang pernah terjadi di tanah Inggris, yang berakhir dengan kemenangan menentukan bagi warga York. Perkiraan jumlah korban tewas berkisar antara 9.000 hingga 20.000 jiwa. Margaret, istri Henry VI, melarikan diri ke Skotlandia bersama putranya Edward dari Westminster. Sementara Raja baru kembali ke London untuk penobatannya pada tanggal 28 Juni 1461. Henry VI tetap buron selama lebih dari setahun, namun ditangkap dan dipenjarakan di Menara London. Dalam posisi ini tidak ada gunanya membunuh Henry VI, sementara putranya Edward Pangeran Wales masih hidup karena hal ini akan mengalihkan klaim Lancastrian dari tawanan yang lemah ke tawanan yang masih muda dan bebas. Sebagian besar bangsawan tetap setia kepada Henry atau tetap netral, memaksa Edward untuk sangat bergantung pada keluarga Neville. Konsolidasi rezim pada awalnya diutamakan, namun kemenangan John Neville pada pertempuran Hexham pada tahun 1464 tampaknya mengakhiri ancaman Lancastrian. Hal ini mengungkapkan perpecahan internal, khususnya mengenai kebijakan luar negeri, yang pada periode ini sebagian besar berfokus pada hubungan antara Inggris, Prancis, dan Kadipaten Burgundia, dengan dua pihak bermanuver untuk membentuk aliansi melawan pihak ketiga. Meskipun Edward lebih memilih Burgundia sebagai mitra, ia mengizinkan Warwick untuk merundingkan perjanjian dengan Louis XI dari Prancis yang mencakup usulan pernikahan antara Edward dan Anne dari Prancis atau Bona dari Savoy. Masing-masing merupakan putri dari saudara ipar perempuan Raja Prancis. Pada bulan Oktober 1464, Warwick sangat marah saat mengetahui bahwa pada tanggal 1 Mei, Edward diam-diam menikahi Elizabeth Woodville, seorang janda dengan dua putra yang suaminya dulu adalah seorang Lancaster, John Grey dari Groby
yang meninggal pada pertempuran kedua Saint Albans. Meskipun ibu Elizabeth Jacques dari Luxembourg berasal dari kalangan bangsawan atas, ayahnya, Richard Woodville Lord Livers, adalah seorang baron provinsi tingkat menengah. Dewan Penasihat memberitahu Edward dengan keterus-terangan yang luar biasa bahwa dia bukanlah istri seorang pangeran seperti dirinya, karena dia bukanlah putri seorang adipati atau bangsawan. Secara keseluruhan, Elizabeth memiliki pesona dan kecerdasan yang luar biasa, sementara Edward terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada tahun 1467, Edward memberhentikan Lord Chancellor-nya, yakni saudara laki-laki Warwick, George Neville, Uskup Agung York. Warwick menanggapinya dengan membangun aliansi dengan adik laki-laki dan pewaris Edward yang tidak puas, George, Duke of Clarence, yang menguasai perkebunan yang berdekatan dengan jantung Neville di utara. Prihatin dengan hal ini, Edward memblokir lamaran pernikahan antara Clarence dan putri sulung Warwick, Isabel. Pada awal Juli, Clarence menantang saudaranya dengan melakukan perjalanan ke Calais, di mana ia menikahi Isabel dalam sebuah upacara yang dilakukan oleh George Neville dan diawasi oleh Warwick. Mereka kemudian mengumpulkan pasukan untuk menyingkirkan anggota Dewan Jahat. Ini yang mereka maksud adalah pemerintahan Edward dan membangun pemerintahan yang baik menurut mereka. Dengan Edward masih di utara, pasukan kerajaan dikalahkan oleh pasukan Neville di Aigues-Cotemore pada tanggal 24 Juli 1469. Setelah pertempuran, Edward ditahan di Kastil Middleham. Pada 12 Agustus, ayah mertuanya, Richard Woodville, dan putra bungsu Richard, John Woodville, dieksekusi di Kenilworth. Segera menjadi jelas bahwa hanya ada sedikit dukungan untuk Warwick atau Clarence. Edward dibebaskan pada bulan September dan kembali naik tahta. Pada bulan Maret 1470, Warwick dan Clarence memanfaatkan perseteruan pribadi untuk memulai pemberontakan Lincolnshire pada tahun 1470. Ketika dikalahkan, keduanya melarikan diri ke Prancis pada Mei 1470. Melihat ada peluang, Louis XI membujuk Warwick untuk bernegosiasi dengan musuhnya, Margaret dari Anjou, dan dia akhirnya setuju. Dengan dukungan Prancis, Warwick mendarat di Inggris pada tanggal 9 September 1470 dan mengumumkan niatnya untuk memulihkan Henry VI. Saat ini, rezim Yorkis sangat tidak populer dan Lancastrian dengan cepat mengumpulkan lebih dari 30.000 tentara. Ketika John Neville berpindah pihak, Edward yang nyaris lolos dari penangkapan dan terpaksa mencari perlindungan di Bruges. Edward berlindung di Flandes, bagian dari Kabupaten Burgundia, ditemani oleh beberapa ratus orang termasuk adiknya Richard, Adipati Gloucester, Anthony Whitfield, dan William Hastings. Kadipaten ini diperintah oleh Charles yang pemberani, suami dari saudara perempuannya, Margaret. Rezim Lancastrian yang dipulihkan menghadapi masalah yang sama yang mendominasi pemerintahan Henry sebelumnya. Kelemahan mental dan fisik membuatnya tidak mampu memerintah dan mengakibatkan pergulatan internal untuk mendapatkan kendali. Yang diperburuk lagi karena koalisi yang mengembalikannya ke tahta terdiri dari musuh bebuyutannya, Edmund Burford, Adipati Somerset keempat, menganggap Warwick bertanggung jawab atas kematian ayahnya pada tahun 1455. Sementara dia mengeksekusi kakak laki-lakinya pada tahun 1464. Warwick dan Clarence dengan cepat mendapati diri mereka terisolasi oleh rezim baru. Didukung oleh pedagang Flemish yang kaya pada bulan Maret 1471, Edward mendarat di dekat Hull, dekat perkebunan di Yorkshire. Pendukungnya pun mulai bertambah, terdiri dari 600 orang di bawah pimpinan William Parr dan James Harrington, dan termasuk 3.000 orang di Leicester. Edward memasuki London tanpa perlawanan dan menawan Henry. Warwick dikalahkan dan dibunuh pada pertempuran Barnet pada 14 April. Sementara pasukan Lancastrian kedua dihancurkan pada pertempuran Tewkesbury pada 4 Mei. Edward dari Westminster yang berusia 16 tahun, pewaris tahta, tewas di medan perang dan para pemimpin yang masih hidup seperti Somerset dieksekusi tak lama kemudian. Hal ini diikuti dengan kematian Henry VI beberapa hari kemudian. Meskipun perjuangan Lancaster tampaknya sudah berakhir, rezim menjadi tidak stabil karena pertengkaran antara dua saudara Edward IV, George Clarence, dan saudaranya Richard Gloucester.
Keduanya menikah dengan Isabel Neville dan Anna Neville, putri Earl dan Countess of Warwick. Pembentukan signifikan terakhir berakhir pada bulan Februari 1474 dengan menyerahkan John de Vera, Earl of Oxford ke-13, yang bertahan untuk memimpin pasukan Lancastrian di Bosworth pada tahun 1485. George Clarence secara luas dicurigai terlibat, salah satu faktor yang akhirnya dirinya dieksekusi di Menara London pada tanggal 18 Februari 1478. Kesehatan Edward mulai menurun dan dia semakin banyak menderita penyakit. Dokternya mengaitkan hal ini sebagian dengan kebiasaan penggunaan obat muntah. Ia jatuh sakit parah pada Paskah 1483, namun bertahan cukup lama sehingga menambahkan kodisil ke dalam surat wasiatnya. Yang paling penting menyebut saudaranya Richard sebagai pelindung setelah kematiannya. Dia meninggal pada tanggal 9 April 1483 dan dimakamkan di Kapel St. George, Kastil Windsor. Putranya yang berusia 12 tahun, Edward V, tidak pernah dinobatkan. Namun pada akhirnya, Richard Gloucester menjadi Raja Richard III pada bulan Juli. Penyebab kematian Edward tidak diketahui secara pasti. Dugaan mengenai racun merupakan hal yang lumrah di era ketika kurangnya pengetahuan medis menyebabkan kematian seringkali tidak memiliki penjelasan yang jelas. Meskipun Perang Mawar telah didokumentasikan oleh banyak sejarawan, Edward sebagai individu kurang dikenal. Sejarawan abad ke-19 seperti William Sturps umumnya menganggapnya sebagai orang yang tidak haus darah. Ia lebih lanjut berpendapat bahwa Edward masih menjadi satu-satunya raja dalam sejarah Inggris sejak tahun 1066 yang secara aktif memiliki tahta namun gagal mendapatkan suksesi yang aman bagi putranya. Kurangnya pandangan politiknya ke depan merupakan penyebab utama buruknya masa jabatannya dan kematian dininya. Para komentator mengamati perbedaan mencolok antara periode pertama Edward sebagai raja dan periode kedua. Kegagalan upaya untuk mendamaikan mantan musuh seperti Somerset membuat dia menjadi lebih kejam sejak tahun 1471, termasuk eksekusi saudaranya George, Duke of Clarence. Di masa mudanya, Edward adalah seorang komandan militer yang cakap dan karismatik yang memimpin dari depan. Namun seiring bertambahnya usia, energinya semakin menurun. Edward memiliki 10 anak dari Elizabeth Woodville. 1. Elizabeth dari York, 2. Mary dari York, 3. Cecil dari York, 4. Edward V dari Inggris. Salah satu pangeran di menara yang menghilang dianggap dibunuh sebelum penobatan. 5. Margaret dari York, 6. Richard, Adipati York, juga salah satu pangeran di menara yang menghilang yang diduga dibunuh. 7. Anne dari York, 8. George, Adipati Beaufort, dan 9 Catherine dari York, dan 10 Bridget dari York. Edward juga memiliki banyak simpanan, termasuk Lady Eleanor Talbot dan Elizabeth Lucy. Yang paling terkenal adalah Jane Sode, yang kemudian dipaksa oleh Richard III untuk melakukan penebusan dosa di depan umum di Paul's Cross. Edward juga mempunyai beberapa anak haram yang diakui, diantaranya adalah Elizabeth Plantagenet dan Arthur Plantagenet. Putra sulung Edward IV yang juga bernama Edward diangkat menjadi Pangeran Wales ketika ia berusia 7 bulan dan diberikan rumah tangga sendiri pada usia 3 tahun, berbasis di Kastil Ludlow. Dia diawasi oleh pamannya Anthony Woodville, Earl Rivers II, yang juga bertindak sebagai wali untuk Dewan Wales dan March. Konsensus sejarah adalah dia dan saudaranya Richard dibunuh, mungkin antara bulan Juli dan September 1483. Perdebatan mengenai siapa yang memberi perintah dan mengapa terus berlanjut, meskipun paman mereka Richard III adalah yang paling diuntungkan dengan kematian keduanya. Pada pertengahan Agustus, Elizabeth Woodville yakin akan kematian putra-putranya. Setelah kesedihannya, awalnya berubah menjadi kemarahan. Dia membuka pembicaraan rahasia dengan Margaret Beaufort. Dia menjanjikan dukungannya sebagai imbalan atas persetujuan Henry untuk menikahi putri sulungnya Elizabeth. Pada bulan Desember 1483, Henry bersumpah untuk melakukan hal tersebut, yang dia laksanakan setelah penobatannya pada bulan Oktober 1485.
Sebelum suksesi, Richard III menyatakan keponakannya tidak sah dengan alasan pernikahan. Saudaranya dengan Elizabeth Woodville tidak sah. Namun setelah Henry VII naik tahta dan menikahi Elizabeth dari York, status mereka dipulihkan kembali. Kami juga pernah membahas cerita Elizabeth dari York yang ayahnya, saudaranya, suaminya, hingga anaknya adalah Raja Inggris di video kami sebelumnya. Baiklah, itu adalah cerita hidup yang cukup rumit dengan banyak intrik kerajaan dari Raja Edward IV. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.